Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sederhana pada mata kuliah teknologi pangan. Nah, pengolahan sederhana itu adalah pengolahan yang menggunakan cara-cara tradisional dan tidak rumit, tidak menggunakan alat yang modern. Nah, di mana pengolahan sederhana itu ada beberapa gaya macam ragamnya, itu ada pengasapan. Ini adalah contoh dari produk pengasapan, ada ikan asap, kemudian ada penggulaan. Gulaan itu manisan, ya, kemudian penggaraman, ikan asin. Kemudian ada pengasaman, biasanya pengasaman itu adalah buah dan sayur yang dilakukan pengasaman. Nah, untuk pengasapan, ini adalah suatu produk yang dilakukan pengasapan, ya begini modelnya. Model pengasapan yang dilakukan. Nah, di mana pengasapan merupakan metode pengawetan tradisional yang ini ada dua jenis pengasapan. Kalau yang modern dia menggunakan alat asap, ya. Dia menggunakan alat asap. Kemudian yang tradisional dia menggunakan kayu bakar. Nah, di mana untuk pengasapan ini akan memberikan nilai lebih pada makanan karena warna, rasa, dan aroma yang dihasilkan itu akan khas. Warna, rasa, aromanya akan khas. Nah, ini adalah yang modern dengan menggunakan alat asap, di mana alat asap tersebut, asap yang ditimbulkan itu karena ada pembakaran yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Kemudian diasapkan seperti ini adalah alatnya. Alat pengasapan. Ini adalah skema terciptanya zat-zat kimia pada pengasapan, di mana kayu dilakukan pembakaran terlebih dahulu, di mana kayu tersebut mengandung kandungan selulosa. Selulosanya tersebut diurai dengan adanya panas. Selulosa itu masuk ke dalam karbohidrat yang kompleks, polisakarida, diuraikan menjadi terpecah menjadi alkohol rantai lurus lebih pendek, yaitu adanya aldehid, keton, dan asam organik. Jadi dari kayu bakar tersebut dibakar sehingga akan menghasilkan aldehid senyawa organik, ya, aldehid, keton, dan asam organik. Nah, persentase senyawa kimia pada asam, ya, aldehid, keton, asam organik itu yang dihasilkan tergantung pada jenis kayu yang didapat. Jadi semakin tinggi kandungan selulosa pada kayu tersebut sehingga senyawa kimia aldehid, fenol tersebut menjadi tinggi. Prinsipnya, asap kayu itu akan menghasilkan uap dan padatan berupa partikel-partikel kecil dengan komposisi kimia yang sama, tapi dalam perbandingan yang berbeda. Ya, jadi namanya pengasapan yang sempurna itu bukan yang dihasilkan dari warna putih asap. Nah, asap yang sempurna itu dia tidak menghasilkan asap putih, tapi menghasilkan suatu senyawa kimia, fenol, kemudian nah ini ya. Oke. Nah, kayu atau serbuk kayu itu dibakar itu akan menghasilkan akan mengurai selulosa dan lignin yang ada di dalam kayu bakar tersebut menjadi asam-asam alkohol rantai lurus lebih pendek, yaitu aldehid, keton, dan asam organik. Sedangkan di lignin akan menghasilkan fenol, quinol, guaiacol, dan piragatol. Fungsi senyawa kimia tersebut, adanya asam, adanya alkohol dan karbonil, dan ada fenol, punya fungsi yang sangat menguntungkan bagi suatu produk, di mana asam itu sebagai antibakteri sehingga fungsinya sebagai pengawet karena adanya asam sebagai antibakteri. Sedangkan alkohol dan karbonil itu pemberi warna coklat pada suatu produk, sehingga produk yang diasakan pasti dia warnanya akan berubah menjadi coklat. Ya, kemudian fenol itu dia fungsinya sebagai antimikroba dan antioksidan serta pemberi aroma. Ya, sebagaimana diketahui asap yang baik itu dia tidak berbentuk asap. Ya. Ada beberapa tipe dari asap.
ada asap cair, ada tepung asap, dan ada asap yang tradisional yang dihasilkan pada pembakaran itu sendiri. Nah, ini ada proses pembuatan asap cair. Pertama, batok kelapa kering atau cangkang sawit kering itu dilakukan pemanasan dengan destilasi. Hasilnya adalah asap cair yang kualitas 3, ya, kemudian arang aktif. Nah, asap cair yang kualitas 3 tersebut dilakukan destilasi. Seperti ini alat destilasinya, sehingga akan menghasilkan asap cair kualitas 2 atau 1. Proses tepung asapnya itu adalah asap cair kualitas 2 dan 1 ditambah dengan maltodextrin, kemudian dilakukan kristalisasi, akan menjadi asap bubuk asap, ya, yang dinamakan menjadi tepung asap. Pengaruh penambahan fraksi asap terhadap aroma, dia akan menjadi aromanya khas asap, ya. Kalau adanya kandungan fenol saja dia akan aromanya ada smoky burn, bagus. Ada kalau ditambah dengan karbonil dia ada smoky with fragrance, ya lebih bagus lagi. Aroma asap seperti itu. Metode pengasapan itu ada 2, itu ada pengasapan dingin dengan pengasapan panas. Untuk pengasapan dingin dia dilakukan pada suhu 30–40 derajat Celcius, sedangkan pengasapan panas itu lebih dari 70 derajat Celcius. Kalau boleh dipilih bagusan mana? Bagusan pengasapan dingin atau pengasapan panas? Yang paling bagus itu adalah pengasapan dingin karena dia menggunakan asap yang tidak tinggi yang menyebabkan karsinogennya rendah. Ya. Pengasapan dingin ini pemanasannya lama, banyak asap tapi karsinogennya rendah. Dia untuk pengasapan dingin dia menggunakan kayu basah, suhunya 30–40 derajat Celcius, bisa menggunakan asap cair, modifikasinya atau tepung asap. Untuk pengasapan panas, dia panasnya cepat membara dan kandungan karsinogen dan zat racunnya lebih tinggi. Dia menggunakan kayu kering dan menggunakan asap dengan suhu 70 derajat lebih dari 70 derajat Celcius. Kemudian asap cair. Penggunaan asap cair ini fungsinya untuk menghemat biaya yang dibutuhkan untuk kayu dan peralatan membuat asap. Jadi dapat mengatur flavornya. Mau flavornya seperti apa sih? Dapat diatur dengan menggunakan asap cair atau tepung asap. Dapat mengurangi komponen yang berbahaya dan dapat mengurangi polusi udara. Nah, asap cair ini ada asap cair semakin jernih asap cair tersebut berarti semakin bagus kualitas mutu dari asap cair tersebut. Nah, apabila semakin lama penyimpanan asap cair akan menghasilkan warnanya semakin gelap. Ya, jadi semakin lama berarti warnanya semakin gelap. Nah, warnanya kuning terang seperti ini menandakan dia kualitas mutunya yang termasuk ke dalam golongan baik. Warnanya untuk asap cair kuning cemerlang dan akan berubah menjadi gelap apabila disimpan, dan hasil pirolizisnya fenol, adanya kandungan senyawa fenol, karbonil, dan asam. Nah, fungsi pengasapan itu adalah pemberi flavor atau aroma, di mana aromanya smoky, pembentuk warna dari kuning keemasan hingga kecoklatan, kemudian sebagai antibakteri, asam fenol, dan antioksidan, menstabilkan radikal bebas dan mencegah off flavor. Perubahan akibat pengasapan dari fisik dan organoleptiknya akan mengalami penyusutan berat dan ukuran, pemukaan kering, keras, dan kaku, perubahan warna dan rasa, dan ada lapisan tipis akibat denaturasi protein. Dari daging tersebut diasapkan, hasilnya seperti ini. Berat ukuran akan terjadi penyusutan karena adanya pengolahan suhu tinggi, kemudian permukaan kering dan keras, ya, dan kaku, perubahan warna dan rasa akibat dia pengolahan pengasapan, dan adanya lapisan tipis seperti ini akibat denaturasi protein. Untuk perubahan kimianya terjadi penambahan senyawa kimia, adanya alkohol, fenol, dan asam dan karbonil yang fungsinya sangat baik. Terjadi denaturasi protein akibat dari proses penggaraman sebelum asap. Kemudian kerusakan vitamin dan mineral di mana tiaminnya akan hilang 10–20%, niacin riboflavin hilang, asam askorbatnya hilang 4%, dan penurunan AW dan pH.
Semua kandungan gizi apabila dilakukan pengolahan suhu tinggi akan mengalami pengurangan kandungan gizi. Untuk merubah mikrobiologis, jumlah mikrobanya akan menurun karena akan semakin awet produknya setelah diasapkan. Panas itu dapat membunuh mikroorganisme atau mikroba. Pertumbuhan mikroorganisme terhambat karena kandungan air menurun, AW juga menurun. Terbentuknya senyawa bakterisida dan fungisida juga akan membunuh mikroba dan kapang. Ini adalah proses produksi ikan asap, kayu, ikan segar, dilakukan pirolisis jadi asap cair, ikan segar dicuci, direndam dengan larutan garam, kemudian ikan direndam dengan menggunakan asap cair, ditambah dengan bumbu, ditiriskan, dipanaskan dengan oven atau tungku alat asap modern, kemudian ikan asap dihasilkan dengan daya awet yang lebih lama. Kemudian pengolahan sederhana yang lain adalah penggulaan. Penggulaan ini dia juga berfungsi atau bertujuan untuk mengawetkan suatu produk pangan dikarenakan gula ini fungsi dari gula adalah untuk mengawetkan, untuk menekan kandungan air pada suatu bahan pangan. Nah, penggulaan juga itu penggulaan cara paling efektif dalam menyimpan produk hortikultur. Produk hortikultur itu adalah buah dan sayur, dapat disimpan tanpa dikemas. Pertumbuhan mikroorganisme dapat dicegah dengan peniadaan oksigen dan meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Ya, manisan belimbing wulu, manisan pare, manisan terong, itu dapat meningkatkan nilai ekonomi pada bahan pangan tersebut. Penambahan gula 40% itu akan menghambat atau menurunkan AW dan menghambat mikroorganisme karena kadar air akan berkurang. Gula akan menarik kandungan air pada bahan pangan tersebut sehingga kandungan air pada bahan pangan tersebut akan berkurang. Produk dengan gula tinggi itu akan rusak karena akibat kapang dan kamir. Ya. Monosakarida seperti glukosa, fruktosa, galaktosa itu lebih efektif menurunkan AW dibandingkan dengan disakarida. Nah, di dalam buah-buahan juga mengandung kandungan pektin yang cukup tinggi. Ya. Pektin itu terdapat secara alami dalam buah dan sayuran, terutama pada buah yang matang. Pektin itu fungsinya untuk membentuk gel. Ya, jadi penggulaan ada salah satu contoh lagi, beberapa contoh dari penggulaan itu ada jam, ada jelly, dan ada marmalade. Nah, jelly ini biasanya dihasilkan dari buah yang mengandung pektin yang cukup tinggi. Jam ini nama lain dari selai, dan marmalade ini adalah sama seperti jam, tapi dia bentuknya selai yang terdapat potongan-potongan buah. Ini adalah marmalade, di mana selai yang terdapat potongan-potongan buah. Keberadaan mikroorganisme dipengaruhi dari kadar gula, pH, AW, dan adanya perlakuan pemanasan dan pemvakuman. Kemudian ada manisan buah. Manisan buah itu juga ada 4 jenis. Ada manisan basah dengan gula encer, ada manisan basah dengan gula kental, dan manisan kering bertabur gula, serta manisan kering asin asam manis. Yang dimana produknya dilakukan buat di blending sebelum dibuat manisan, terkadang direndam juga dengan menggunakan larutan kapur yang bertujuan agar menghasilkan produk yang crispy. Ya. Kemudian gula, penambah gula ini fungsinya sebagai pengawet dan garam fungsinya sebagai pelemas atau penginaktifan suatu enzim pada bahan pangan. Dan boleh juga ditambahkan asam benzoat untuk pengawet. Tidak digunakan asam benzoat juga tidak apa-apa karena gula itu fungsinya sebagai pengawet. Dengan prosesnya adalah buah dikupas, dipotong, di blending, ada yang langsung direndam gula, ada dengan perlakuan dengan rendam dengan air kapur terlebih dahulu dengan air garam juga. Kemudian dilakukan pengeringan.